Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Faida Musaat, merupakan dosen tetap Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Sorong. Sebagai dosen, saya memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Video ini dibuat dalam syarat melengkapi pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT, khususnya dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu sebagai contoh dalam video pembelajaran, yakni mata kuliah teori bilangan dengan kode mata kuliah 18 WP 2026 dengan 16 kali pertemuan, 14 kali tatap muka, 1 UTS dan juga UAS. Mata kuliah ini disampaikan secara offline dalam kelas dengan menggunakan metode DEI, delivery, interaksi dan juga assessment, di mana delivery menyampaikan materi secara keseluruhan, kemudian ada interaksi antara dosen dan juga mahasiswa, dan yang terakhir adalah assessment, yaitu proses penilaian dan juga evaluasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar yang berkaitan dengan bilangan bulat dengan bahan kajian berupa sistem angka, bilangan caca, bilangan bulat, induksi matematika, keterbagian bilangan bulat, bilangan prima, kongruenan, dan juga teori Fermat, Wilson, dan juga Euler. CPL pada mata kuliah ini ada CPL 7, CPL 8, dan juga CPL 9 yang tertuang di dalam RPS, di mana CPL 7 menerapkan konsep dasar pendidikan, metode pedagogik, didaktik, atau konsep matematika menyelesaikan masalah pendidikan matematika. CPL 8 merancang pembelajaran matematika yang strategik, bermakna, dan juga implementasi. CPL 9 mempraktikkan pembelajaran matematika berdasarkan pengetahuan pedagogik didaktik yang tepat. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang pertama, CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep bilangan bulat. CPMK 2, mahasiswa mampu menerapkan konsep-konsep bilangan bulat. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis menerapkan konsep teori bilangan bulat. Dan CPMK 4, mahasiswa mampu menyusun dan mempresentasikan penyelesaian masalah berbasis teori bilangan bulat. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep-konsep bilangan bulat. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis sifat-sifat bilangan bulat. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan konsep-konsep bilangan bulat. Yang keempat, mahasiswa mampu mengintegrasikan konsep-konsep teori bilangan bulat ke dalam pembelajaran matematika. Dan yang kelima, mahasiswa mampu mengkomunikasikan hasil analisis, pembuktian, dan penyelesaian masalah teori bilangan bulat secara lisan maupun tertulis menggunakan bahasa atau notasi yang tepat. Adapun bahan kajian pada mata kuliah ini, yang pertama ada sistem angka, yang kedua ada bilangan caca, yang ketiga ada bilangan bulat, yang keempat ada induksi matematika, yang kelima ada keterbagian bilangan bulat, yang keenam bilangan prima, yang ketujuh kekongruenan, dan yang kedelapan teori Fermat, Wilson, dan juga Euler. Referensi yang digunakan pada mata kuliah teori bilangan ada dua. Yang pertama, buku pengenalan teori bilangan oleh Muhammad Arif Tiro, dan juga buku teori bilangan oleh Wildan Mahmuda. Aspek penilaian dalam mata kuliah ini ada kehadiran 15%, tugas individu 15%, tugas kelompok 20%, UTS 20%, dan juga UAS 30%. Metode yang digunakan yang pertama ada presentasi, kemudian ada problem based learning. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan selamat sore semuanya. Apa kabar hari ini? Oke, adik-adik, kembali lagi sama Ibu. Di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang induksi matematika. Sebelum itu Ibu absen dulu ya. Agustina Tahoba, Wode Mawarni. Oke, pertemuan sebelumnya kita bahas tentang apa? Bilangan bulat. Apa saja yang sudah kita bahas di bilangan bulat? Ada terdiri dari dua bilangan, yaitu terdiri dari bilangan negatif dan bilangan positif. Terdiri dari bilangan negatif dan juga bilangan positif. Nah, lanjutannya kita akan membahas tentang materi induksi matematika. Nah, tujuan dari mahasiswa mempelajari induksi matematika yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar induksi matematika. Kemudian yang kedua ada mengidentifikasi basis induksi, hipotesis induksi, dan langkah induksi. Kemudian yang ketiga ada menganalisis serta membuktikan pernyataan matematika menggunakan metode induksi matematika. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menyajikan hasil pembuktian secara sistematis dan logis. Apa itu induksi matematika? Silakan. Induksi matematika adalah metode untuk menentukan kebenaran. Metode pembuktian. Metode pembuktian yang digunakan untuk menentukan kebenaran. Oke, yang digunakan untuk menentukan kebenaran. Iya. Ada lagi? Induksi matematika adalah teknik membuktikan yang baku dalam matematika. Oke, jadi induksi matematika benar ya. Induksi matematika itu merupakan metode pembuktian untuk pernyataan perihal bilangan bulat. Berarti ada kaitannya tentang bilangan bulat yang sudah kita pelajari sebelumnya dengan materi induksi matematika. Karena di dalam induksi matematika merupakan teknik pembuktian yang baku yang sudah dijelaskan sama Andi. Andi sampaikan bahwa induksi matematika adalah teknik pembuktian. Nah, artinya di sini kita akan membuktikan tentang bilangan bulat. Ada juga dinamakan dengan bilangan asli. Bilangan asli juga bisa kita buktikan dengan menggunakan induksi matematika. Ada yang dinamakan dengan ketentuan. Ketentuan dalam pembuktian induksi matematika. Yang pertama ada N sama dengan 1. Yang kedua kita akan membuktikan bahwa N sama dengan K. Dan yang ketiga kita akan buktikan bahwa N sama dengan K plus 1. Ketiga macam ketentuan ini yang akan kita gunakan untuk membuktikan tentang perihal bilangan bulat. Ada prinsip induksi. Prinsip induksi itu ada 4. Ada prinsip induksi sederhana, kemudian ada prinsip induksi yang dirampatkan, yang ketiga ada prinsip induksi kuat, dan yang terakhir ada prinsip induksi secara umum. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang yang pertama tentang prinsip induksi sederhana. Untuk prinsip induksi sederhana, maka kita akan menggunakan ini. Ini yang akan kita gunakan untuk induksinya. Nah, ada yang dinamakan dengan basis dan ada yang dinamakan dengan langkah induksi. Nah, langkah induksi yang mana, kemudian basis yang mana? Sedangkan basis yang dinamakan dengan N sama dengan 1. Ketika kita nyatakan ke dalam bilangan bulat, maka hasil antara kedua sisi kanan dan sisi kiri akan sama. Tetapi kebanyakan dalam induksi matematika itu kita akan membuktikan bahwa sisi kiri dia akan sama dengan sisi kanan. Artinya pembuktian yang ada di sebelah kanan kita tidak usah merubah itu. Karena kita akan mengikuti alur untuk membuktikan itu dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan ini. Nah, ini yang dinamakan dengan basis. Kemudian ini N sama dengan K plus N sama dengan K plus 1, ini yang dinamakan dengan langkah. Gitu ya. Oke? Nah, semisalnya Ibu kasih contoh N sama dengan N kuadrat.
kita membuktikan bahwa dia masuk dalam induksi matematika atau tidak. Kalau N sama dengan N kuadrat. Di sini kita menggunakan bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada banyak ya? Nah, ada bilangan bulat yang pos dengan ada yang negatif. Nah, misalnya di sini Ibu menggunakan N ini dia sama dengan 1. Kalau semisalnya di dalam soal ada N, dia lebih apa ini? Lebih besar dari 1. Berarti kita bisa menggunakan 2 kah tidak? Bisa. Mulainya dari 1, 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke? Ibu menggunakan N sama dengan 1. Kita mau membuktikan bahwa sisi kanan ini dia sama dengan sisi kiri. Oke? N sama dengan 1. Ibu tulis di sini. Ini N kuadrat. N-nya sama dengan 1. Berarti pembuktiannya 1 sama dengan 1 kuadrat. 1 dikalikan 1 sama dengan 1. Sudah terbukti bahwa dia benar. Gitu ya. Ini untuk sederhananya. Nah, selebihnya adik-adik akan seperti ini ya. Ibu akan tunjukkan bahwa N sama dengan 1, bahwa N pangkat 3 ditambah 2N adalah kelipatan meliputi induksi matematika. Nah, basis satunya sama dengan ini, P1. Nah, berarti N-nya kita masukkan ke dalam sini. N pangkat 3 berarti 1 dikali 1 dikali 1 sebanyak 3 kali. Nah, N-nya ini kita ganti dengan 1. Dia sama tidak dengan yang ini? Hasilnya kelipatan 3 tidak? 1 pangkat 3 ditambah 2 dikalikan 1 sama dengan 3. Artinya kelipatan 3-nya itu dia start dari 3. Kalau habis 3, kelipatan 3 lagi berapa? 6. Kelipatan 3 lagi? 9. Kelipatan 3 lagi berapa? 12. Itu yang dinamakan dengan induksi. Tetapi dia menggunakan bilangan bulat, pembuktiannya menggunakan ini, rumus dan ketentuannya. Oke? Oke, silahkan diskusi kelompok. Pembagiannya seperti yang sudah Ibu bagikan, seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Adik-adik silahkan mengerjakan ini. Tunjukkan bahwa untuk N lebih apa? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar dari 1. Dia mulai start dari 1 plus 2 plus 3. 1 tambah 2 tambah 3 atau dibaca dengan 1 plus 2 plus 3. Titik-titik N sama dengan N plus 1 per 2. Atau kalau dalam bahasa matematika dibacanya per 2. Melalui induksi matematika. Kalau soalnya melalui induksi matematika berarti kita menggunakan ini ya. Ini ketentuan awalnya. Pun sama dengan nomor 2. Nah, kalau yang di atas itu kita membuktikan dengan dia merupakan bilangan bulat, bilangan asli atau bilangan apa? Bilangan asli. Bilangan asli itu mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke? Ya. Silakan dikerjakan nomor 1 dan nomor 2. Kerja kelompok aja. Ada yang mau maju nomor 1? Nomor 1 ada yang mau maju? Untuk nomor 2 ada yang mau? Yang lain silakan melanjutkan. Ingat ya, pembuktiannya di sebelah kiri. Berarti kanan tidak usah dibuktikan. Oke, silakan dijelaskan. Baik, di soalnya kan terlihat bahwa tunjukkan bahwa untuk N lebih besar sama dengan 1 dari deret bilangan 1 tambah 2 tambah 3 sampai suku ke N sama dengan N dalam kurung N tambah 1 per 2. Nah, dalam induksi matematika kan ada 3 langkah tadi. Kita masuk di langkah yang pertama itu langkah basis. Kita mau buktikan bahwa N sama dengan 1 itu terbukti benar. Jadi kita substitusikan angka 1 ke dalam rumus ini. Kita masukkan 1, N-nya kita ganti dengan 1. Kita jumlahkan hasilnya menjadi 1, ruas kiri dan ruas kanan sama, maka langkah basis ini terbukti benar. Setelah itu kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah kedua kan ada 2. Asumsikan atau kita hipotesiskan N sama dengan K. Jadi yang N-nya kita ganti dengan K.
ini yang N ini kita ubah menjadi K. Setelah itu langkah yang ketiga, langkah induksi, kita mau membuktikan bahwa suku N sama dengan K tambah 1 itu terbukti benar. Kita lanjutkan dari sini saja, tadi kan sampai di sini. Kita tulis ulang di sini, kemudian kita tambahkan suku ke N. Kita tambahkan di sini K tambah 1. Kemudian yang sebelah kirinya, ruas sebelah kanannya juga kita tambah sama seperti sebelah kiri. Setelah itu, di sini kan tadi kita dapatnya ini, rumus yang ini. Jadi yang ini kita masukkan ke bawah sini, kita ambil dari hipotesis yang ini. Di sini, terus kita tambahkan, kita tambah K plus 1, sama dengan K ditambah dalam kurung K plus 1 per 2 tambah K tambah 1. Kemudian kita jumlahkan saja, ini kita samakan penyebutnya dengan 2. Ini juga kita samakan penyebutnya dengan 2, maka hasilnya K kuadrat tambah K tambah 2K tambah 2. Jika kita jumlahkan, kita ambil yang sama saja. K dengan 2K kita jumlahkan jadi 3K, maka hasil akhirnya antara ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Jadi rumus tersebut terbukti benar. Oke, ada pertanyaan terkait ini? Terkait soal pertama? Jadi yang ingin saya tanyakan itu terkait langkah-langkahnya, di mana langkah 1 dan langkah 2 itu tidak ditambah lagi N di belakangnya. Kenapa langkah 3 ditambah N di belakangnya? Kayak contoh di ruas kanan di langkah ketiga itu ditambah lagi dengan K tambah 1, sedangkan langkah 2 dan 1 tidak ditambah N lagi. Itu yang saya tanyakan. Kenapa di langkah yang 1 dan langkah kedua tidak ditambahkan suku N sama dengan K plus 1? Dikarenakan tadi Ibu sudah menjelaskan syarat ketentuannya itu ada 3. Yang pertama N sama dengan 1, yang kedua N sama dengan K, dan yang ketiga N sama dengan K tambah 1. Makanya di langkah yang ketiga ini kita tambahkan K plus 1 di suku berikutnya. Sudah? Sudah bisa dipahami? Oke, jadi silakan duduk, Christina, terima kasih. Pembuktiannya sudah benar ya? Kalau sampai sudah terbukti antara ruas kanan dengan ruas kiri menghasilkan hasil yang sama, berarti menandakan bahwa dia terbukti menggunakan induksi matematika. Dan terbukti bahwa dia merupakan bilangan asli kah atau bilangan bulat? Bilangan asli. Yang pertama ini yang dinamakan dengan basis, yang sudah tadi Bu jelaskan, ini dinamakan dengan basis N sama dengan 1, di mana kita menempatkan setiap N adalah nilainya 1. 1 sama dengan 1 mengikuti ini, Dek. Kita mengikuti ini. 1 ditambah 1 tambah 1, kalau dalam kurung berarti kita kali. 1 sama dengan 1 kali 2. 1 kali 2 berapa? 2. Sehingga terbukti hasilnya adalah 1. Sampai sini ada pertanyaan? Aman? Aman. Kalau sudah terbukti benar, maka boleh kita lanjutkan ke sini. Kalau di sini sudah salah, maka kita tidak bisa melanjutkan ke hipotesis, tidak bisa melanjutkan ke langkah induksi yang berikutnya. Karena dia sudah otomatis salah. Ibu, kalau di sini 1 terus di sini 2, itu bisakah tidak? Tidak bisa, karena hasilnya tidak sama. Ibu, kalau di sini 1 terus di sini 1,5, bisakah tidak? Tidak. Artinya ruas kanan dengan ruas kiri dia harus sama. Kalau sudah lanjut ke situ, sudah benar ini, kita lanjutkan ke asumsi atau hipotesis. Hipotesis ini harus kita asumsikan bahwa 1 tambah 2 tambah 3 sampai K sama dengan K plus 1 mengikuti ini per 2, kita asumsikan bahwa ini dia benar. Ya. Kalau sudah masuk di sini baru kita bisa masuk ke langkah induksi. Langkah induksi menggunakan N sama dengan K plus 1. Kalau tadi ini menggunakan N sama dengan K, maka langkah induksi menggunakan N sama dengan K plus 1. Semua yang ada nilai K-nya ini kita ganti. Ada nilai N-nya kita ganti dengan K plus 1. Kita tuliskan lagi kembali sampai dengan K baru K plus 1. Kenapa? Karena kita anggaplah seperti 1, 2, 3 sebelum angka 5 pasti ada angka
4. Sebelum angka 5 ada angka 4, makanya kenapa ditulis K sama dengan K plus 1. Dituliskan lagi kembali, sehingga kita bisa menggunakan ini. Hasilnya 1 plus 2 plus 3 sama dengan K plus 1 ini yang akan kita gunakan untuk pembuktian langkah berikutnya sampai hasilnya begini. Ya, aman sampai sini? Aman. Oke, lanjut di nomor 2. Oh sudah ya, oke. Baik, masih soal kedua, buktikan dengan menggunakan induksi matematika bahwa Oke. untuk setiap bilangan bulat positif n lebih besar dari 1. Ulangi. Masuk di soal kedua, buktikan dengan menggunakan induksi matematika bahwa untuk setiap bilangan bulat positif n lebih besar 1 yang dimana 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik-titik tambah 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat. Jadi di sini ada 3 langkah penyelesaiannya, terdiri dari 3 langkah. Yang pertama kita buktikan bahwa n sama dengan 1 benar. Yang kedua kita asumsikan bahwa n sama dengan k. Dan yang ketiga kita buktikan bahwa n sama dengan k tambah 1 benar. Jadi kita masuk di langkah pertama, kita buktikan bahwa n sama dengan 1 benar, kita tulis kembali. Jadi n ini kita ganti menjadi 1, jadi 2 kali 1 kurang 1 sama dengan 1 kuadrat, menghasilkan hasil dari 2 kali 1 kurang 1, hasilnya ini. Jadi kita perhatikan yang di sini saja. Karena ruas kiri dan ruas kanan sama-sama 1, jadi rumus n sama dengan 1 terbukti benar. Langsung masuk di langkah kedua, kita asumsikan bahwa n sama dengan k. Jadi n-nya itu kita ganti dengan k menjadi 2k kurang 1 sama dengan k kuadrat. Langkah ketiga, kita buktikan bahwa n sama dengan k tambah 1 benar. Yang dimana kita ganti n-nya menjadi k tambah 1. Jadi kita menulis kembali langkah kedua sampai sini. Setelah itu kita tambahkan dengan yang di soal 2n kurang 1 yang dimana n-nya kita ganti menjadi k tambah 1 dikurangi 1. Sama dengan k tambah 1 kuadrat. Setelah itu kita perhatikan di bagian sininya saja. Setelah itu kita jumlahkan 2k di 2k kurang 1 tambah 2k kali 2 kurang 1 menghasilkan k kuadrat tambah 2k tambah 1 sama dengan k tambah 1 kuadrat. Sehingga kita menulis kembali k kuadrat tambah 2k tambah 1 sama dengan k kuadrat tambah 2k tambah 1. Yang dimana ruas kiri sama dengan ruas kanan sama. Jadi rumus n sama dengan k tambah 1 terbukti benar. Oke, yang nomor 2 bagaimana? Ada yang mau bertanya tentang yang nomor 2? Baik, di situ kan terdapat dalam kurun K plus 1 pangkat 2. Kenapa bisa menghasilkan K kuadrat plus 2K tambah 1? Kita kalikan masuk k kuadrat dan k kali 1 kali k dan 1 kali 1. Jadi menghasilkan k kuadrat ditambah k ditambah 1 sehingga menghasilkan k kuadrat ditambah 2k Bisa? Jadi adik-adik yang tadi ditanyakan sama Rizka itu pemfaktoran ya. Jadi kalau semisalnya k plus 1 kuadrat itu berarti dia ada 2 ya kan? Dia akan seperti ini, k plus 1 k plus 1 karena dia kuadrat ya. Jadi dia ada kalau di matematika disebut dengan pemfaktoran. Pemfaktoran ini sudah pernah dipelajari sebelumnya, sehingga kalau seperti ini ketika kita mengali masuk kali masuk hasilnya akan menjadi seperti ini. Sehingga ketika adik-adik mengerjakan soal sampai ke sini saja sudah bisa dinyatakan benar. Tetapi kalau adik-adik menjabarkan sampai ke sini, maka itu pun juga dikatakan benar, ya, karena hasil yang kanan dan hasilnya kiri sama, ya, begitu ya. Oke, terima kasih. Tugasnya akan Ibu kirim ke grup. Selanjutnya, oke, kesimpulan dari pertemuan kita tentang induksi matematika, ada yang bisa? Kesimpulan dari induksi matematika adalah dengan menggunakan induksi matematika, pembuktian suatu pola atau rumus menjadi lebih sistematis, logis, dan efisien tanpa harus memeriksa setiap bilangan satu persatu. Sekian. Oke ya, jadi pembuktiannya itu kita bisa menyimpulkan bahwa induksi matematika ini suatu cara yang digunakan untuk mempersingkat kita untuk mencari atau membuktikan bahwa dia benar, ya.
Jadi dengan menggunakan ketentuan tadi, ada basis, ada hipotesis, dan juga ada langkah induksi. Sehingga adik-adik tidak perlu menghitung lagi satu-satu. Semisalnya 1 ditambah 3 ditambah 5, kita mau menghitung lagi ke baris berikutnya, dia betulkah tidak ya dia bilangan asli. Nah, kalau misalnya dia bilangan asli berarti kita harus menggunakan ini kalau di dalam induksi matematika. Oke, saya rasa cukup ya dari pertemuan kita. Saya tutup pertemuan kita dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran teori bilangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Sorong. Semoga menjadi pertimbangan baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.